warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azlin. Saya dari Prodi Tadris Matematika dan saya di sini akan menjawab soal UTS dengan mata kuliah telaah kurikulum dari dosen pengampu yaitu Mutazam MPD. Ya, yang pertama, apa perbedaan problem dan problematika pada pendidikan? Sebutkan contoh-contohnya masing-masing beserta solusi dan caranya. Problem dalam konteks pendidikan merujuk pada masalah umum yang dapat dihadapi oleh siswa atau sistem pendidikan secara keseluruhan. Contohnya, termasuk kurangnya peralatan sekolah, kurikulum yang tidak sesuai, atau masalah disiplin di kelas. Sementara problematika dalam pendidikan mengacu pada keterampilan siswa dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah matematika atau masalah yang memerlukan pemikiran kritis. Contohnya adalah memecahkan soal matematika, menyusun strategi untuk menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, atau mengatasi tantangan dalam penyelesaian proyek. Solusi untuk masalah umum dalam pendidikan dapat melibatkan langkah-langkah seperti meningkatkan akses terhadap sumber daya pendidikan, merancang kurikulum yang lebih relevan, atau menerapkan program pendidikan yang mendukung disiplin di kelas. Sementara itu, untuk meningkatkan keterampilan problematika, siswa pendidik dapat menggunakan pendekatan yang melibatkan pembelajaran berbasis masalah, memberikan latihan yang mendorong pemikiran kritis, dan memberikan situasi di mana siswa dapat mengaplikasikan keterampilan problem solving mereka dalam konteks nyata. Pertanyaan kedua, sebutkan 5 prinsip dasar pengajaran atau standar prinsipal dan berikan masing-masing contohnya. Yang pertama, the equity principle, prinsip keamanan atau kesetaraan pemerataan. Menurut MCTM, keunggulan dalam pendidikan matematika membuktikan kesetaraan atau harapan yang tinggi dan dukungan yang kuat untuk semua siswa dari berbagai latar belakang kehidupan sosial maupun yang berada di pelosok perlu mendapatkan kesetaraan pendidikan matematika. Siswa yang mengalami kesulitan memahami matematika mungkin perlu adanya tambahan les, siswa penyandang cacat mungkin perlu waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas. Begitu juga dengan siswa yang memiliki potensi dan bakat dan dalam matematika, mereka harus diberikan pengayaan dan pendalaman soal-soal matematika yang menantang. Bakat dan minat siswa ini harus dipupuk dan didukung agar memiliki kesempatan dan bimbingan untuk mendukung potensi yang dimiliki. Yang kedua, the curriculum principle atau prinsip kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum matematika di sekolah bukan hanya berisian serangkaian aktivitas atau kegiatan dan materi, namun lebih dari itu. Matematika terdiri atas beberapa topik yang berada, namun saling terkait atau saling berhubungan antara topik yang satu dengan topik yang lainnya. Interaksi harus tergambar dengan jelas dalam kurikulum dan pembelajaran. Pengembangan kurikulum matematika sekolah diarahkan pada 5 tujuan umum, yaitu yang pertama, siswa belajar menghargai matematika. Yang kedua, siswa membangun kepercayaan diri terhadap kemampuannya dalam menggunakan matematika. Yang ketiga, siswa menjadi pemecah masalah.
Yang keempat, siswa belajar komunikasi secara matematis. Yang kelima, siswa belajar bernalar matematika. Yang ketiga, the teaching principle atau prinsip pembelajaran. Pembelajaran matematika yang efektif membutuhkan pemahaman tentang apa yang disebut siswa dan apa yang dibutuhkan siswa untuk belajar matematika. Jika kedua hal itu telah teridentifikasi, selanjutnya siswa ditantang dan didorong untuk mempelajari matematika sebaik mungkin. Yang keempat, the learning principle, prinsip belajar. Semua siswa harus belajar matematika dengan pemahaman, aktif membangun pengetahuan baru dari pengalaman yang sebelumnya. Belajar matematika dengan pemahaman membuat pembelajaran berikutnya lebih mudah. Dengan belajar pemahaman, belajar matematika lebih masuk akal dan lebih mudah mengingat dan menerapkan ketika siswa menghubungkan dengan pengetahuan yang lain. Yang terakhir yaitu yang kelima, the assessment principle atau prinsip penilaian. Penilaian tidak semata-mata untuk menilai siswa, tapi harus dimanfaatkan oleh siswa untuk meningkatkan pembelajaran mereka. Penilaian yang berlangsung terus-menerus akan menyampaikan kepada siswa apa yang penting. Penilaian yang melibatkan pengamatan yang harus menerus dan interaksi siswa akan mendorong siswa untuk menyampaikan dan menjelaskan gagasan dengan linear. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.